Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara virtual melalui video pembelajaran ini untuk melanjutkan perkuliahan kita, untuk melanjutkan proses belajar kita untuk mata kuliah metode penelitian dan statistik. Setelah sebelum UTS kita sudah mempelajari bagaimana cara kita mendesain sebuah penelitian. Kita juga sudah belajar menuliskan proposal penelitian, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3, termasuk di dalamnya bagaimana kita menentukan tema atau topik penelitian, mencari permasalahan, dan juga menentukan judul penelitian, dilanjutkan dengan menuliskannya ya di dalam teks, di dalam naskah proposal kita yang kita muat di bab 1. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana mencari referensi, dari sumber mana referensi itu bisa kita dapatkan, kemudian bagaimana cara kita merangkum sebuah artikel atau sumber-sumber referensi yang nantinya kita jadikan sebagai rujukan di dalam naskah akademik kita. Dan di bab 3 kita juga sudah belajar bagaimana cara kita mendesain sebuah penelitian, mendesain sebuah tata laksana proses kerja kita untuk melaksanakan sebuah penelitian yang kita sebut sebagai suatu metode pelaksanaan penelitian. Baik, sekarang tentu ketika kita telah melaksanakan penelitian, kita akan mendapatkan hasil penelitian yang biasanya hasil penelitian kita itu berupa data-data penelitian. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah data penelitian. Ini masih berupa penjelasan saja. Nah, tentu kita butuh beberapa metode-metode statistik sederhana yang akan kita gunakan, umumnya sudah cukup digunakan di bidang eksakta, utamanya bidang teknik mesin, ya. Nah, bagaimana kita mengolah data kita dalam bentuk statistik, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan fokus tentang penjelasan bagaimana kita mengolah data-data penelitian kita. Baik, saya akan share screen materi yang akan saya presentasikan hari ini. Ya, ini adalah materi yang saya adopsi dari perkuliahan pengolahan dan analisis data dari UDINUS, ya, Universitas Dian Nuswantoro. Baik, adik-adik sekalian, mari kita mulai kegiatan belajar kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari jenis data. Ya, ada dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Apa yang disebut dengan data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik, atau sifat variabel. Dan data ini tidak berhubungan dengan angka atau tidak dikaitkan dengan analisis data statistik atau disebut juga data non-statistik. Misalkan contohnya saya bertanya kepada Anda, misalkan, apakah Anda setuju dengan
apakah Anda setuju dengan vaksinasi COVID-19 misalkan, yang dilakukan secara massal di Indonesia misalkan, seperti itu. Nah, ada yang menjawab setuju, kemudian ragu-ragu misalkan, setuju, sangat setuju, ada yang menjawab setuju, kemudian ada yang menjawab ragu-ragu, kemudian ada yang menjawab tidak setuju, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah data-data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi. Jadi, ada yang dekat manusia yang memilih setuju, ya. Ya, kemudian grade yang lebih rendahnya lagi misalkan ragu-ragu. Artinya mau divaksin atau enggak, tapi gimana? Mau divaksin tapi ragu-ragu. Apakah itu berbahaya atau tidak? Belum yakin. Ada yang menjawabnya tidak setuju. Oke. Itu contoh data kualitatif. Tapi biasanya di bidang eksakta kita tidak menggunakan data kualitatif. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Data berhubungan dengan angka diperoleh dari hasil pengukuran atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif. Ya, jadi data kualitatif tadi itu bisa kita ubah ke data kuantitatif. Misalkan setuju atau sangat setuju itu skornya 4, setuju itu skornya 3, ragu-ragu skornya 2, dan tidak setuju skornya 1. Ya, maka itu bisa kita gunakan atau kita ambil data yang kemudian kita olah menjadi data kuantitatif. Atau secara alami, secara murni, data kuantitatif itu diperoleh dari data hasil pengukuran yang biasanya kita lakukan di dalam hasil penelitian bidang-bidang eksakta, bidang-bidang teknik mesin, misalkan dia melakukan pengukuran terhadap variabel tertentu, ya variabel eh, yang kita ukur, ya variabel apa namanya terikat, ya hasil dari perlakuan, ya kita cari nilainya berapa, kita ukur, kita dapatkan nilai hasil pengukuran kuantitatif yang berupa angka, maka ini adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu perlu diolah dengan menggunakan data dengan analisis statistik. Hingga datanya disebut juga dengan data statistik. Kalian tentu pernah melakukan praktikum, ya, di mana di situ kalian mengambil data, beberapa data eh, kalian ambil, kemudian di situ kalian olah dengan statistik sederhana. Misalkan kalian mencari nilai rata-ratanya, min-nya dari data tersebut, kemudian juga mencari berapa simpangan baku dari data tersebut, gitu ya. Data yang kalian peroleh apakah nantinya bisa dikatakan valid atau tidak, atau data kalian itu apa namanya presisi atau tidak. Oke. Nah, teknik pengolahan data. Karena data dibagi menjadi dua jenis, tentu teknik pengolahan data juga menjadi dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan masing jenis data yang kita gunakan. Yang pertama adalah teknik non-statistik, ya tentu dengan analisis kualitatif. Kemudian dilakukan melalui cara induktif, ya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi khusus. Kemudian teknik statistik itu kita gunakan pengolahan data kuantitatif. Kita akan lebih menekankan ke teknik yang statistik tentu karena data kita itu adalah data-data kuantitatif. Nah, bagaimana kita mengolah data? Apakah semua data itu perlu kita masukkan ya di dalam proses pengolahan data? Tentu kita harus mencermati data-data kita. Nah, untuk penyusunan data, kita perlu mempertimbangkan yang pertama adalah hanya memilih data yang penting dan diperlukan. Ya, jadi data yang kita akan olah itu adalah data-data yang penting dan diperlukan, dan itu nantinya mendukung hasil penelitian kita, mendukung pembahasan kita. Jadi jangan semuanya dimasukkan. Nanti jadi
banyak sekali dan mungkin akan sulit untuk dijelaskan. Nah, ya, data-data yang penting yang mendukung penjelasan kita, yang memperkuat argumen kita, itulah yang kita gunakan. Kemudian hanya memilih data yang objektif dan tidak bias. Ya, jadi data yang memang benar-benar kita dapatkan dari hasil pengukuran kita dan di situ tidak membingungkan gitu ya. Apakah data tersebut itu benar atau tidak, itu ya data yang kita yakini bahwa data itu memang benar-benar hasil real di lapangan, itu yang kita gunakan. Nah, kalau kita mengumpulkan data dari wawancara atau angket, maka kita harus membedakan informasi dan kesan pribadi responden. Tapi ini kita tidak kita biasanya lakukan di hasil penelitian di prodi teknik mesin. Nah, klasifikasi atau mengelompokkan data. Pengelompokan data disesuaikan dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan hipotesis. Ya, jadi tujuan penelitian kita pengen apa, maka di situ data yang kita kelompokkan berdasarkan tujuan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, analisis data. Data kualitatif diolah dengan teknik analisis kualitatif, tidak kita pelajari di sini. Sedangkan data kuantitatif itu diolah dengan teknik analisis kuantitatif, yaitu tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Ya, jadi kita kumpulkan data kita yang kita peroleh dalam bentuk tabel. Kalau kalian pernah melaksanakan praktikum tentu tahu ya kan, kita biasanya menuliskan data-data kita dalam sebuah tabel. Ya, tabel tidak harus tabel kita tulis tangan, tidak. Kalau datanya memang itu adalah data dari komputer misalkan, dari pekerjaan di komputer, maka itu biasanya ada juga data yang sudah terbuat dalam bentuk tabulasi data berupa file gitu ya. Gitu. Kemudian perhitungan statistik. Ya, jadi kita lakukan perhitungan statistik, kemudian kita lakukan uji statistik jika diperlukan. Nah, ini ada analisis dua jenis analisis, analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat itu apa? Dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian hanya mengetahui karakteristik data. Ya, jadi kita lakukan pada tiap variabel hasil penelitian. Ya, kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik data. Kalau analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Nah, di situ dilakukan pengujian statistik. Ya, bagaimana nilai korelasinya dan seterusnya, gitu ya. Kita cari regresinya dan lain-lain. Analisis multivariat dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Biasanya hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Ya, jadi ketika di sini ada satu variabel terikat dan di situ dari beberapa variabel bebas, ya didapatkan dari beberapa variasi dari variabel bebas, maka kita perlu lakukan analisis multivariat. Tapi biasanya yang paling sederhana kita gunakan analisis bivariat, gitu ya, analisis bivariat. Ya, jadi kita punya variabel bebas, kemudian variabel terikat. Nah, kita cari hubungan antara kedua variabel tersebut. Kita lakukan pengujian statistik. Di analisis kuantitatif, kualitatif, saya tidak akan bahas. Kemudian teknik analisis kuantitatif atau teknik statistik untuk mengolah data yang berbentuk angka. Nah, eh,
Teknik pengolahan data statistik. Rumusan dari data dari statistik deskriptif gitu ya. Ya, jadi statistik untuk apa namanya, mendeskripsikan, data kita. Ya, yang pertama adalah ukuran tendensi sentral, kemudian ukuran penyimpangan, ini yang sering kita, apa namanya, sering kita lakukan dalam praktikum pengambilan data, kemudian analisis data, yaitu kita cari nilai standar deviasi, kemudian analisis korelasi. Ya. Oh, kalau untuk statistik inferensi atau induktif, maka kita lakukan untuk penyimpulan data kita, ada analisis C-square, ada analisis of variance, ada analisis korelasi dan regresi, ada analisis faktorial. Ya, jadi kita menyimpulkan hubungan antara dua jenis data, yaitu data dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, bagaimana kita menafsirkan hasil penelitian? Untuk mencari penafsiran hasil penelitian itu bertujuan untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data atau penemuan ilmiah. Nah, dan kesimpulan adalah hasil proses berpikir induktif dari penemuan penelitian dan hasil pembuktian hipotesis. Ya, jadi kita berpikir menyimpulkan secara induktif. Ya, ada dua proses, ada dua jenis metode penyimpulan, yaitu deduktif, ada yang induktif. Kriteria kesimpulan dibuat ringkas dan tepat, merupakan hasil uji hipotesis dengan didukung data, mencerminkan batas berlakunya untuk seluruh atau sebagian populasi, merupakan rekapitulasi sebagai informasi dan buktinya, dan dapat menjelaskan masalah yang diteliti. Jadi intinya kesimpulan itu menyimpulkan hasil penelitian kita sesuai dengan tujuan penelitian kita, yaitu menjawab rumusan masalah yang telah kita utarakan di bagian awal penelitian kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Untuk sementara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diikuti. Untuk minggu depan, insya Allah kita lanjutkan dengan bagaimana kita mencoba untuk menganalisis data secara statistik menggunakan metode statistik sederhana yang bisa kita akses secara mudah dengan eh, menggunakan apa namanya tools yang sederhana, misalkan yang sering kita kenal yaitu Microsoft Excel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.